Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melakukan Zoom untuk mata kuliah filsafat ilmu sehingga adik-adik sekalian bisa langsung mendengarkan, nanti bisa tanya jawab. Kalau nanti ada sinyalnya putus kita bisa sambung kembali. Adik-adik sekalian mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini menyambung dengan mata kuliah pertama yang kemarin kita sudah bahas, ada kontrak kuliah dan juga bicara ilmu pengetahuan. Ya. Sekarang terkait dengan chapter kedua, ini kita bisa nanti bincang-bincang atau diskusi dengan sejarah kedudukan dan ruang lingkup kajian filsafat, yang mana nanti kita bisa mengkulik filsuf-filsuf sebelum Masehi. Jadi ada banyak diksi-diksi yang baru atau pendapat-pendapat dari mereka terkait dengan filsafat, sehingga nanti kita bisa jadikan rujukan atau perdebatan atau bisa dikembangkan di era-era yang sekarang ini. Filsafat dalam kesejarahan. Ya. Dalam satu pengertian umum, filsafat dikaitkan dengan kebijaksanaan atau sofi atau sopia atau apa ya, bisa dikatakan bijaksana, budaya intelektual dan pencarian pengetahuan. Nah, pencarian pengetahuan ini cenderung kepada riset-riset secara ilmiah karena filsafat ini mengacu kepada saintis, ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu yang kemarin sudah kita diskusikan ada terstruktur, terukur, dan universal, dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, semua budaya dan masyarakat melek huruf mengajukan pertanyaan filosofis seperti bagaimana kita hidup, apa sifat dasar realita. Poinnya di sini adalah filsafat itu selalu berhubungan dengan logik yang ilmiah. Filsafat itu selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Di mana kalau kita selalu mempertanyakan sesuatu hal yang belum kita pahami, kita kaji secara ilmiah, itu pasti pertanyaannya bagaimana? Pada kehidupan yang realitas ini, bagaimana kamu bisa bekerja? Bagaimana kamu bisa kuliah? Bagaimana kamu bisa Zoom hari ini? Bagaimana kamu bisa belajar hari ini? Selalu dipertanyakan sesuatu yang rasional. Bagaimana ini sungai panjang kok bisa sampai terlewati mulai Solo sampai Mojokerto? Ini kan sesuatu yang ilmiah juga. Nah, cenderung di mahasiswa sesuatu yang ilmiah itu selalu diwujudkan dalam bentuk riset. Bikin penelitian-penelitian, ada proposal penelitian, ada juga jurnal. Nah, ini bentuk-bentuk penelitian di situ. Pada konsepsi filsafat yang luas dan tidak memihak kemudian menemukan sebuah penyelidikan yang rasional mengenai masalah-masalah seperti realitas, moralitas, dan kehidupan semua peradaban di dunia. Ya, adik-adik sekalian, karena memang dalam kesejarahan kita bahas kali ini nantinya akan mengkulik dari tokoh-tokoh filsuf ya. Ini yang kemarin juga sempat saya sampaikan terkait dengan tugas-tugas itu ya. Tugasnya nanti bisa dipresentasikan. Dalam sejarah filsafat dapat dibedakan menjadi 3 area besar, yakni filsafat India, filsafat Cina,
dan filsafat barat. Bisa dicermati, adik-adik sekalian. Jadi dalam filsafat India memang diuraikan dengan baik oleh filsuf dan sastrawan Rabindranath Tagore 1816 sampai 1941 lah. Filsafat India ini berpangkal pada keyakinan bahwa terdapat kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Sehingga di dalam filsafat India ini itu cenderung kepada pembebasan spiritual. Ada dharma, ada karma, ada meditasi, ada moksa, ada apa lagi? Nirwana. Nah, sehingga penekanan pada rasionalitas dalam memaknai realitas. Jadi mereka pembebasan spiritual sehingga banyak ajaran-ajaran yang mana hubungannya dengan sebuah keyakinan kepercayaannya dia. Nah, itu filsafat India. Oh, karma seperti kalau meditasi, penenangan atau moksa. Moksa itu menuju kepada freedom, pembebasan. Nah, yang kedua ada filsafat Cina. Filsafat Cina, tema pokok dalam filsafat dan kebudayaan Cina adalah pri-kemanusiaan, human right. Jadi Cina ini selalu mengedepankan kemanusiaan. Jadi yang diajarkan itu bagaimana manusia bertindak supaya keseimbangan antara surga dan dunia tercapai, atau antara yin dan yang. Kalau di Cina itu biasa tokohnya ini ajaran apa ya? Kalau Konfusius, Konfusius ada Taoisme, ada naturalisme, ada legalisme. Nah, ini nanti bisa dikembangkan sama teman-teman kalau mau mempresentasikan filsafat Cina. Tokoh-tokohnya ada Lao Tzu, ada Mencius, ada Mouti. Nah, itu nanti bisa disinggung untuk dipresentasikan sama teman-teman sekalian. Yang ketiga ada filsafat barat. Nah, di filsafat barat ini dibedakan menjadi 4. Ada zaman kuno, ada zaman patristik, ada sekolatik, ada zaman modern, dan ada era sekarang ini. Dan 3 ini sudah saya kira teman-teman juga sudah mengkaji, ada 3 kelompok. Nanti minggu depan bisa dipresentasikan ke depan ya untuk 3 filsafat ini. Sehingga saya keep dulu, nanti kita pembahasan selanjutnya. Ini poinnya di sini. Saya untuk dalam kesejarahan ini ya. Jadi sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Kita fokus kepada 2 tokoh di sini. Bisa digarisbawahi di sini. Karena tokoh ini sebelum Socrates, sebelum Thales, sebelum Aristoteles. Jadi ini jauh ya, 6 sebelum Masehi, sekitar tahun 535 sampai 475 sebelum Masehi ya. Jadi ada 2 tokoh di filsuf ini. Yang pertama adalah Heraklitos. Yang kedua adalah Parmenides. Di mana Heraklitos ini dia mempunyai pendapat atau berpandangan bahwa di alam semesta ini tidak ada yang konstan. Dia selalu berubah. Dan perubahan itulah yang konstan. Ini bahasanya Heraklitos. Bahwa yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri. Kalau yang Parmenides bukan. Ada sesuatu yang kekal itu. Nah, ini makanya saling bertabrakan ini ya. Jadi ada 2
mazhab yang berbeda. Yang satu menganggap bahwa semesta ini selalu ada perubahan, yang satu itu tetap nyata dan konstan. Coba kita urai antara pemikiran Heraklitos. Pemikiran Heraklitos yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Heraklitos, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada dalam proses menjadi. Sehingga yang terkenal ucapannya adalah Pantare kai uden menei, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu yang tinggal tetap. Artinya di sini adik-adik juga bisa memahami sebelum Anda masuk di perkuliahan ini juga berproses. Ada perubahan enggak? Terjadi sebuah perubahan. Anda lahir, balita, remaja, sampai dewasa. Ini juga terjadi perubahan. Kita model pembelajaran daring atau luring, atau model pembelajaran menggunakan elektronik seperti Zoom yang hari ini selalu berubah. Atau dalam singkat kata, Mojokerto ini dulunya juga apa istilahnya kerajaan apa? Majapahit. Zaman masa berjalan ini terjadi sebuah perubahan. Begitupun dengan kalian. Wujud dari sebuah manusia ini selalu ada perubahan. Logik manusia juga ada perubahan. Kebenaran juga selalu ada perubahan. Tetapi benar ya tetap benar. Sehingga selalu berjalan di situ. Ini konsep dari Heraklitus. Jadi segala sesuatu itu mengalir, segala sesuatu itu berlawanan. Sungai itu tetap apa tidak airnya? Sungai itu selalu mengalir, selalu berubah bentuknya, selalu berubah alirannya. Ada yang pelan, ada yang sedang, ada yang deres juga. Nah, ini bisa ditangkap ya teman-temannya. Sehingga Heraklitus ini menekankan bahwa satu-satunya hal yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang konstan di alam semesta ini kecuali perubahan. Karena alam semesta ini selalu berubah-ubah. Mulai dari era Nabi Adam sampai hari ini juga berubah. Mulai dari era sebelum ada manusia dan pasca ada manusia dan nantinya ada pergantian manusia. Ini selalu ada perubahan. Bisa diterima? Oke. Selanjutnya, segala sesuatu itu mengalir. Coba kita diskusi bersama di sini. Seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Engkau tidak dapat turun 2 kali ke sungai yang sama. Demikian kata Heraklitos. Maksudnya di sini air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seorang turun di sungai yang sama dengan sebelumnya. Sama seperti adik-adik sekalian ini, kalau bergerak nggak bisa mengulang lagi pertemuan yang pertama dengan pertemuan yang kedua. Ini berbeda berjalan. Semester 1 dengan semester 2 nggak bisa ngulang lagi, ini berjalan. Ini diibaratkan Heraklitos ini mengalir. Selalu konstan dan berjalan. Nah, kedua, ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Maksud api di sisi lain, mazhab Miletos yang menjadikan air atau udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu bagi Heraklitos. Sekarang saya coba asumsikan dengan keberadaannya adik-adik sekalian ini. Di dalam ilmu pemerintahan,
pemerintahan di era kolonial, pemerintahan di era kerajaan ya, sama pemerintahan pasca kemerdekaan, ada orde lama, ada orde baru, ini berubah apa enggak? Selalu terjadi perubahan. Begitupun sastra, begitupun bahasa. Apakah ujug-ujug ini ada bahasa Indonesia seperti sekarang ini? Selalu ada perubahan bahasa itu. Ada ejaannya juga berubah. Kalau dulu itu tulisannya SOE itu dibaca U, Soekarno, Soeharto, tapi tulisannya Soekarno dan Soeharto. Nah, sehingga di dalam kajian-kajian sastra atau bahasa Indonesia, adik-adik sekalian bisa mengadopsi dari pemikiran Heraklitos tentang terjadinya bahwa perubahan itu sendiri yang konstan. Jadi ini bisa dipakai prinsip dasar terkait dengan kajian-kajian filsuf untuk perubahannya. Saya lanjutkan kembali. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakar menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Ini karena api ini bisa berubah menjadi debu, bisa berubah menjadi eh, bara, juga bisa berubah menjadi asap. Baik berbicara ketuhanan juga nantinya ya. Tapi di sini kita nyinggung nanti next ya. Saya lanjutkan dulu. Segala sesuatu berlawanan. Menurut Heraklitos, tiap benda terdiri dari yang berlawanan. Meskipun demikian, di dalam perlawanan tetap terdapat kesatuan. Singkatnya dapat dikatakan bahwa yang satu adalah banyak dan yang banyak adalah satu. Yang satu adalah banyak, yang banyak adalah satu. Nah, kita cermati bersama. Anaximenes juga memiliki pandangan seperti ini, tetapi perbedaan dengan Heraklitos adalah Anaximenes mengatakan pertentangan tersebut sebagai ketidakadilan, sedangkan Heraklitos menyatakan bahwa pertentangan yang ada adalah prinsip keadilan. Ini di dalam perspektif kajian sosial. Karena tidak akan bisa mengenal apa itu siang tanpa kita mengetahui apa itu malam. Kita tidak akan mengenal apa itu kebaikan kalau kita tidak tahu apa itu kejahatan. Kita tidak akan mengenal apa itu laki-laki kalau kita tidak tahu apa itu perempuan. Ini kajian dalam realita kehidupan. Ada malam, ada siang. Ada kematian, ada kesehatan juga. Ya, toh? Nah, demikian dari hubungan pertentangan itu. Sehingga kalau orang filsuf itu tidak selalu menjustifikasi bahwa itu adalah salah. Bahwa itu adalah benar, tidak boleh. Kita harus mengkaji dulu. Jadi tidak ada bahasa, oh ini benar mutlak, oh ini enggak. Yang ada adalah probabilitas. Probabilitas itu ini mendekati kebenaran, tingkat kemungkinannya tinggi, tingkat probabilitasnya tinggi. Oh, ini tingkat probabilitasnya rendah karena sesuatu yang mutlak itu tetap sang pencipta. Ya. Saya lanjutkan kembali melalui ajaran tentang hal yang bertentangan tetapi disatukan oleh logos. Heraklitus itu disebut sebagai filsuf dialektis yang pertama dalam sejarah filsafat. Sehingga Heraklitus ini sebelum Sokrates dia sudah melakukan bentuk dialektika dalam bentuk perubahan diadopsi dalam sosial maupun di alam semesta. Nah, ini yang Parmenides tadi. Jadi kalau Heraklitus itu perubahan, yang Parmenides ini adalah terus stabil. Nah, di dalam mazhab Elia, Parmenides ini merupakan tokoh yang paling terkenal
pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Heraklitos. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Kalau Heraklitos berubah, ini tidak berubah. Yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Jadi adik-adik sekalian, kalau ini terus stabil tanpa perubahan ini dalam kajiannya bisa lari ke keyakinan, ke ketuhanan. Ini sama. Tuhannya Nabi Adam dengan Tuhannya Nabi Ibrahim itu pun sama. Tuhannya Nabi Ibrahim dengan Tuhannya Nabi Isa itu pun sama. Tuhannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu pun sama. Tetapi kajian-kajian itu secara teologis biar dikaji di luar ya. Tetapi bahasa dari Parmenides ini terus stabil. Dia mempunyai prinsip di situ. Kebenaran itu tidak bisa disangkal. Sesulit apapun kebenaran pasti akan muncul. Meskipun ditutup-tutupi terus. Seperti era-era hari ini Anda bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena di peradilan, di pengadilan dan sebagainya. Itu pun pasti akan terungkap semua fakta-fakta sosial di situ. Nah, jadi sekalian, jadi pembahasan kita terkait dengan dua tokoh besar, Heraklitos dan Fernandes ini bisa menjadi inspirasi kita dalam menganalisa baik itu kajian-kajian sosial atau kajian-kajian sastra, kajian-kajian saintis, yang penting adik-adik tetap menggunakan logik berpikir ilmiah. Jangan sampai menganalisis sesuatu itu menggunakan dalil-dalil yang kurang kuat, sehingga asumsi-asumsi yang muncul ini juga tidak by data. Dan itu pun nanti akan bermasalah di kemudian hari ketika terjadi dialektika atau ada sanggahan-sanggahan dari luar yang mempertanyakan apa ya, bahasa-bahasa atau premis-premis yang kita temukan dalam bentuk riset-riset yang ada di dunia akademisi ini ya. Ya ini bahas kedudukan ya. Kalau untuk kedudukan ini ada beberapa pengertian terkait dengan kedudukan filsafat. Jadi filsafat ilmu adalah upaya untuk menggambarkan realitas, angan-angan dengan dasar kenyataan, sehingga filsafat itu juga merupakan upaya mengetahui pengetahuan yang bersumber nyata, hakikat, nilai, dan lainnya. Nah, filsafat itu merupakan penyajian pandangan sistematis serta lengkap tentang seluruh realitas yang ada. Ini pun tidak jauh dari pembahasan awal terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, tujuan filsafat itu untuk memahami pokok-pokok ilmu, memahami sejarah pertumbuhan ilmu, memahami pedoman bagi manusia. Untuk memahami filsafat, memberi pelajaran untuk konsisten dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, sehingga adik sekalian, untuk mengurai bentuk ilmu pengetahuan itu kita harus praktek ya, harus praktek ini nantinya. Oke, adik-adik sekalian, jadi memang kalau kita itu diskusi terkait filsafat itu unik, sebuah keunikan, nanti bisa kita diskusikan dengan kelompok-kelompok atau dengan komunitas Anda ini ya. Ini saya lanjutkan kembali. Ini kedudukannya ya, ciri-cirinya ada koheren empiris, sistematis, dan dapat diukur ya. Ini sebagaimana ilmu pengetahuan itu ya. Sehingga adik-adik sekalian, untuk memahami apa namanya, persamaan filsafat dan ilmu. Nah, ini ada persamaan yang ada pada filsafat antara keduanya, sama-sama mencari rumusan penyelidikan yang selengkap-lengkapnya. Keduanya juga mengetahui hubungan apa yang terjadi pada keadaan alami dan mengetahui sebab-sebabnya. Ini persamaannya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya filsafat ilmu antara filsafat memberikan penjelasan yang sangat konkret mutlak
dan jelas sampai pada dasarnya. Sedangkan ilmu memberikan penjelasan yang masih ambigu, tidak begitu dalam. Kalau filsafat ini dalam sekali, mengurai apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Filsafat dilaksanakan sesuai dengan suasana pengetahuan, sedangkan ilmu sesuai dengan pendekatan real dan error. Jadi ada kesamaannya, ada juga perbedaannya. Ada yang kajian secara tradisional, ada ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, ini nanti bisa dibahas selanjutnya ya. Pada zaman klasik ada filsafat alam, ada filsafat moral, ada filsafat metafisik, ada filsafat moral telah melahirkan ilmu-ilmu sosial. Nah, ini semuanya kembali ke dasar ya. Jadi filsafat-filsafat awal ini kita pelajari, nanti kita bedah forensik, dikaitkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Jadi itu adik-adik sekalian terkait dengan pembahasan kita kali ini, ada sekelumit prolog yang sudah saya sampaikan, bisa kita diskusikan. Dalam hal ini ada dua tokoh tadi, dan itu saya kira sangat menarik sekali untuk dijadikan rujukan untuk adik-adik sekalian ya. Ini ada 16 partisipan yang masuk di sini. Bisa di-on-kan semua ini. Oke ya, adik-adik sekalian. Untuk pertemuan selanjutnya, itu ada 3 bahasan tadi di kelompok, ada filsafat Cina, ada filsafat India, dan ada filsafat modern. Itu kira-kira sudah siap semuanya, adik-adik sekalian? Sudah, Nah, Pak. ya udah ya, ada 3 kelompok. Nanti Siap. ya oke. Untuk persiapannya bisa langsung atau melalui Zoom. Itu tergantung dari adik-adik sekalian. Oke, adik-adik sekalian, ada pertanyaan selanjutnya atau nanti kita bisa diskusikan ulang terkait dengan materi kedudukan, kesejarahan, atau membahas filsuf-filsuf sebelum Masehi. Pada filsafat itu sangat unik ya. Tadi ada poin Heraklitos dan lawannya ini selalu berlawanan. Untuk itu kita bisa akhiri pada pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut untuk luring ya. Untuk luring dan ketemu mendiskusikan filsafat Cina, filsafat India, dan filsafat Barat. Untuk itu saya bisa mengakhiri dan saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu adik-adik sekalian. Dan habis ini Amin. kalau ada jam juga bisa dilanjutkan atau aktivitas yang lainnya. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.